pilihan, putusan, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak. Demi Tuhan yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Tuhan yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Jadi dalam Yesus Kristus Tuhan kita pun tidak ada ya dan tidak yang serentak atau sama-sama. Tetapi sebaliknya, di dalam Dia hanya ada apa? Ya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Pada akhirnya kita dibawa kepada satu kebenaran yang sangat sederhana. Ya. Apa kebenaran itu? Dalam hidup kita setiap hari kita pasti diperhadapkan pada kata ya atau tidak. Karena untuk memilih diperlukan salah satu dari dua kata ini. Saya ulangi lagi, untuk memilih itu sangat ditentukan oleh salah satu dari dua kata pendek ini. Betul nih? Kalau pilihan itu kalian tahu bahwa ini akan merusakkan dan menghancurkan, maka kita berkata apa? Tidak. Tapi kita harus jujur jawab pertanyaan saya. Manusia ini lebih cenderung memilih yang negatif atau yang positif? Ini manusia. Manusia punya kecenderungan memilih hal yang negatif, hal yang salah. Dan itu akar dosa. Puji Tuhan kalau Bapa di surga menolong kita dalam menentukan pilihan. Hanya ada dua kata, ya atau tidak dalam hidup ini. Enggak banyak. Anak-anak SMA kalian perhatikan di sana. Saya nggak mau kalian ribut sendiri. Yang serius. Nah, ini sebuah contoh, ini pilihan. Kamu mau mendengar atau tidak, itu pilihan. Semua dalam hidup kita dihadapkan pada pilihan. Tadi pagi saya mau pergi ke sini, saya milih. Saya mau naik motor sendiri, saya mau diantar atau saya naik taksi. Akhirnya saya pilih, saya naik taksi. Semuanya dihadapkan pada pilihan. Kita mau tidur jam berapa? Kita mau bicara dengan siapa? Itu semua dihadapkan pada pilihan. Dan pilihan sangat diapakan, ditentukan oleh siapa? Jangan lupa itu. Oleh lingkungan kita, siapa yang mempengaruhi kita. Maka kesimpulannya, kita berkata ya kepada Tuhan dan berkata tidak kepada iblis. Betul? Sederhana, sangat sederhana. Berkatalah ya kepada Bapa di surga dan berkatalah tidak kepada dosa. Maka sampai engkau tua nanti, kau akan jadi orang yang berhasil, bukan orang yang gagal. Jadi bukan karena sekolah di mana, bukan siapa orang tua kita, bukan bagaimana kita hidup, sangat ditentukan oleh bagaimana kita memilih. Saya akhiri dengan pengertian ini. Jadi ketika Bapa di surga melihat Adam dan Hawa memilih yang salah, Papa memang sedih. Di sini kita lihat tanggung jawabnya sebagai orang tua. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, belum TK waktu itu, belum TK. Saya punya cacat lahir di dalam usus. Dan waktu itu dunia kedokteran belum sehebat sekarang. Dokter berkata kepada orang tua saya, anak ini nggak mungkin lebih dari umur 6 tahun, dia pasti mati. Karena cacat lahir. Saya ingat ibu saya terus berdoa untuk minta mujizat. Waktu itu disarankan kalau mau operasi bisa, tapi gak di Indonesia, coba keluar negeri. Zaman itu masih susah sekali. Bagaimana membawa keluar negeri? Akhirnya ibu saya berjuang dalam doa. Nah, waktu saya sakit, saya sudah ikut sekolah minggu sejak kecil, tahu cerita
Itu semua karena Adam dan Hawa berdosa memilih itu. Nah, terus pikiran saya begini, kalau memang karena dosanya dua orang itu, kenapa Tuhan gak bunuh mereka lalu buat lagi anak yang baru? Apa susahnya? Kalau karena dua orang itu, maka dunia harus menderita, saya harus menderita seperti ini. Kenapa? Betul tidak? Gara-gara dua orang itu, saya harus menderita dan banyak orang menderita. Bahkan saya sempat berpikir dalam pikiran anak-anak, apa susahnya? Saya tanya pada semua kita, bisa nggak Tuhan buat gini? Waktu tangan Hawa akan petik buah itu, terus Tuhan bilang, kaku tanganmu gitu, tangannya kaku, dan Hawa nggak bisa gerak. Bisa tidak? Bisa. Tapi kenapa Tuhan nggak mau buat itu? Karena pilihan, Tuhan menghargai pilihan kita. Sampai kesimpulan itu, kenapa Tuhan gak buat lagi, bunuh aja mereka dua, toh cuma dua orang. Dia udah buat susah semuanya. Ya, pikiran anak-anak. Sampai suatu hari saya ingat betul kisah itu. Ayah saya suka baca buku, dan zaman itu pun di Indonesia gak ada buku yang bagus. Lalu dia dapat kiriman majalah. Dia itu wartawan, dia seneng foto, dapat majalah foto dari Italia. Kami semua anak-anak senang lihat majalah itu. Bagus sekali buku itu, gambarnya juga bagus. Nah, suatu sore saya lagi makan pisang goreng, terus majalah buku itu tergeletak di meja. Anak-anak ini, saya masih baru TK lah kira-kira. Dengan pisang goreng di tangan saya, buku itu saya lihat, saya bukain gitu. Tiba-tiba saya sadar, minyak semua buku itu karena tangan saya pegang pisang goreng. Saya takut. Saya nggak tahu mau bagaimana bersihkan minyak itu, sudah nempel semua di situ. Saya sadar bahwa dia pasti marah. Saya pasti marah. Dan betul, belum sempat saya berpikir bagaimana bersihkan minyak itu, dia lewat. Nah, waktu dia lewat, dia lihat bukunya ada di tangan saya di meja itu. Seumur hidup saya jadi anak, belum pernah lihat papa saya semarah itu. Hari itu seperti dia mau makan saya. Dia marah betul. Sampai hari saya masih ingat terbayang di wajah saya bagaimana dia marah betul. Saya tahu memang saya yang salah. Dan buku itu nggak bisa dibeli. Kalau toh ayah saya punya uang nggak bisa beli. Karena di Indonesia nggak ada yang jual, itu dikirim lewat pos. Nah, ketika saya lihat papa saya marah seperti itu, pertanyaan saya itu muncul, kenapa dia nggak bunuh saya terus dia buat lagi anak yang lain? Kan saya buat salah sebesar itu. Ngerti? Nah, saya belajar di situ, itulah namanya Tuhan adalah adil. Tidak ada agama apapun di dunia yang memberikan, menggambarkan, menunjukkan bahwa pencipta alam semesta itu papa buat kita. Amin. Hanya Yesus Tuhan kita memberitahukan. Jadi walaupun kita salah, walaupun Adam dan Hawa salah, dia tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Inilah kasih. Maka itu hari ini biarlah pilihan kita semua jangan salah. Setuju? Dalam mengambil keputusan jangan salah. Akhirnya kita ingat apa hukuman Adam yang diterima dari Tuhan. Dengan apa? Masih ingat? Dengan bersusah payah, dengan berpeluh kamu akan hidup dan makan rezekimu dari tanah. Nah, saya akan akhiri dengan ilustrasi ini. Maka itu kalau ada orang, kamu punya teman, kita semua punya teman yang bertanya, kenapa Tuhan ciptakan pohon itu? Jawabannya begini. Suatu hari saya dengar ilustrasi ini bagus sekali. Ada satu keluarga pendeta, salah seorang jemaatnya itu jadi tetangganya. Dan dia tetangganya ini, jemaatnya pendeta ini adalah pandai besi. Tahu istilah pandai besi? Artinya apa? Ayo, orang yang kerjaannya apa? Ya, membuat alat-alat dari besi. Kalau kita lihat di Biak ada satu kampung namanya Soek. Ya, itu paling terkenal di Biak itu. Masyarakat di sana sampai hari ini itu pembuat parang yang paling hebat. Namanya parang dari Soek. Nah, pendeta ini, gembala ini tuh jengkel dengan jemaatnya. Karena kalau sudah nempa besi,
warnanya sudah merah, lalu dipukul supaya jadi alat apa yang diinginkan. Setiap kali mukul tang begitu.